Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita lanjut pengajian kitab Iddatun Nasyi'in karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Sebelumnya kita mari membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il ulama'il amilin wa awliya wa suhada'i wa sholihin, khususon jami' masyayikh Ma'hadil Irboyo wa khususon mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila qadatin khususon. Ya, mari kita membaca Al-Fatihah untuk masyarakat rakyat Indonesia yang gugur, yang wafat karena pandemi COVID-19, khususnya para tim medis yang telah membantu banyak pasien dan gugur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan tempat terindah di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kali ini memasuki bab sabar, as-sabru. Sabar ya, ini kontekstual dengan kondisi kita saat ini. Kita sedang menghadapi musibah besar, yaitu wabah corona, dan ini pas ya, as-sabru, sabar gitu ya. Bab ini tentang kesabaran. Innar rajula, sesungguhnya laki-laki, al-aqila, yang berakal, yang memiliki akal. Maksudnya ini baik laki-laki maupun perempuan yang berakal. Man adalah seseorang, yasbiru, yang man itu seseorang itu sabar, alal khutubi, atas sesuatu yang agung. Al-khutub ini kalau disarahnya, yang disarahnya itu al-murad biha huna al-umur al-azimah, yaitu sesuatu yang agung. Wa yuqabiluha, dan man itu seseorang itu menghadapi terhadap al-khutub, sesuatu yang agung, rabitul ja'shi, dengan menahan hawa nafsunya. La yuqabiluha, yang tidak menghadapi man itu, seorang itu terhadap al-khutub, masduhan, dalam keadaan bingung. La yastaqiru, man itu seorang itu juga tidak menetap, ala halin, atas satu keadaan, minal qalaqi, dari kegalauan. Ya, jadi laki-laki maupun perempuan yang berakal adalah seseorang yang bersabar atas sesuatu yang agung. Gitu. Dia menghadapi sesuatu yang agung itu dengan cara menahan hawa nafsunya, tidak menghadapinya dalam keadaan bingung, dan tidak menetap dalam keadaan
atau tidak menetap dalam satu keadaan galau. Jadi itulah ciri dari orang yang berakal, selalu sabar, tenang, mampu kontrol diri, gitu kan, dan tidak gerasa gusu, tidak bingung dalam menghadapi berbagai hal, khususnya sesuatu yang besar, gitu ya. Jadi menghadapi sesuatu yang besar dengan penuh kesabaran, menahan hawa nafsu, dan tidak galau, gitu. La wan nafsu, adapun jiwa al-aqilatu yang berakal, fiha, di dalam nafsul aqilah ini, malakatut tu'adati, memiliki sifat malakah, ya kan, sifat yang menancap di dalam diri berupa tu'ada. Tu'ada itu pelan-pelan, gitu. Tu'adah itu sifat al-malakah itu sifat ar-rasikha fi nafsi. Jadi sifat yang menancap di dalam diri, malakah itu. Sedangkan tu'adah itu pelan-pelan. Wa ta'ani artinya pelan-pelan. Jadi sifat di mana seorang yang berakal itu selalu menyikapi sesuatu itu dengan kepala dingin, gitu. Pelan-pelan dianalisa dulu, tidak panik, gitu. Jadi itu sifat yang tidak panik, pelan-pelan dihadapi, dipelajari. Nah, itu ciri dari nafsul aqilah, jiwa yang berakal. Fahiyya, maka adapun nafsul aqilah, tas'a, itu berjalan, bergerak. Nafsul aqilah itu hadiatan, dalam keadaan tenang, ya kan? Dalam keadaan tenang, tidak gerasa gusu, tidak panik. Lituzila, supaya, ya kan, nafsul aqilah ini dapat menghilangkan ma terhadap sesuatu, alamma, yang ma itu sesuatu itu menyakitkan, biha terhadap nafsul aqilah, minal khotbi, dari sesuatu yang besar, itu. Wa tadfa'u, dan nafsul aqilah itu dapat menolak, ya kan, anha, dari nafsul aqilah, adiatal mihani, terhadap musibah yang turun, ya. Jadi dalam paragraf ini, paragraf yang kedua ini, hendak dikatakan bahwa jiwa yang berakal itu adalah jiwa yang memiliki sifat karakter yang menancap di dalam diri seseorang berupa atu-adu atau at-ta'ani. Dia pelan-pelan menghadapi segala sesuatu itu, pelan-pelan, tenang, kepala dingin, tidak panik. Sehingga dia bergerak, berjalan itu dalam keadaan tenang. Supaya dapat menghilangkan segala potensi yang dapat melukai, menyakiti dari sesuatu yang besar. Dan juga dapat menolak, menghalau itu berbagai musibah yang turun. Gitu. Jadi orang yang tenang itu dia bisa mempelajari situasi, bisa menganalisanya, bisa menghadapinya dengan tenang dan tidak panik. Wa amman nafsu, adapun jiwa al-jahilatu, yang bodoh, fahiyya, maka adapun nafsul jahilah, jiwa yang bodoh, daimatul ittirabi,
itu selalu bingung, ya selalu bingung, poyang-paying, selalu galau, gitu, selalu panik, gitu. Likulli khotbin, terhadap sesuatu yang besar, terhadap setiap sesuatu yang besar, yanzilu, yang khatbin itu turun. Wa in kana, meskipun khatbin itu ada, yasiron, itu sedikit. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsul jahilah, ta'taqidu, itu menganggap atau meyakini, nafsul jahilah itu anla qibala, dia tidak bisa menghadapi sama sekali, laha, bagi nafsul jahilah, litalaqqihi, dengan sebab bertemu dengan khatob tersebut, khatbin itu, dengan sesuatu yang besar itu. Wala taqata, dan menganggap tidak ada kemampuan sama sekali, laha, bagi nafsul jahilah, bidaf'ihi, dengan menolak khatbin itu, dengan menolak sesuatu yang besar itu. Fahiyya, maka nafsul jahilah itu la tastati'u, tidak mampu, ya, nafsul jahilah itu atamalluso, terhadap upaya penyelamatan, mencari keselamatan, ya, minhu, dari khatbin, sesuatu yang besar itu. Wala taqdiru, dan nafsul jahilah tidak kuasa, tidak mampu, ala tafadi, atas melepaskan, min adiyatihi, dari penularannya khatbin, dari pengaruhnya khatbin, pengaruhnya sesuatu yang besar itu. Nah, dalam paragraf ketiga ini menggambarkan jiwa yang bodoh, ya kan? Jiwa yang bodoh itu adalah jiwa yang senantiasa panik, poyang-paying, kalau bahasa Jawanya itu galau, gerasa-gerusu setiap menghadapi sesuatu yang besar yang turun, meskipun sesuatu itu sebenarnya kecil, gitu, apalagi betul-betul besar, gitu ya. Nah, kenapa orang yang berjiwa bodoh ini selalu galau, selalu panik, gitu? Karena dia mengasumsikan dia tidak mampu menghadapi sesuatu yang besar itu, tidak punya kekuatan dalam menolak sesuatu yang besar itu, ya kan? Jadi dia sendiri tidak pesimis, gitu, pesimis di dalam hatinya bahwa dia tidak mampu menghadapi dan tidak bisa lepas dari pengaruh tularan sesuatu yang besar yang sedang dihadapinya itu. Nah, ini gambaran jiwa yang bodoh. Wahada, adapun sabar, huwa, yaitu sabar, al-farqu, ya, membedakan, bainan nafsa, ini di antara kedua jiwa. Jadi tadi sudah dijelaskan, jiwa yang berakal, ya kan, jiwa yang menggunakan akalnya, dan jiwa yang bodoh, ya kan. Jadi sabar itu bisa membedakan antara keduanya. Berarti orang yang sabar itu hanya dimiliki pada nafsul akilah, orang yang jiwanya yang menggunakan betul-betul akalnya, gitu. Fakun, maka jadilah kamu, ayyuhan nasi, wahai orang-orang yang sedang berkembang, maksudnya para remaja, atau kalau sekarang diistilahkan kalangan milenial, da nafsin, jadilah kamu, wahai kalangan milenial,
seseorang yang memiliki jiwa, ya kan, aqilatin, yang berakal, sobiratin, yang sabar. Wadzalika, adapun nafsu aqilah sobirah itu, bitau'idiha, dengan membiasakan nafsun aqilah sobirah itu, iktisabal fadhaili, ya, terhadap melakukan keutamaan-keutamaan, melakukan akhlak yang baik, melakukan nilai-nilai luhur. Wa nabdar radhaili, dan membuang sifat rendah, sifat yang hina. Wa tahalli, dan menghiasi, ya kan, bil kamalati, dengan sifat-sifat sempurna, paripurna, al insaniyati, yang bersifat insaniyah atau bersifat kemanusiaan. Tuh. Wa tajammuli, dan memperindah, ya kan, bihullir rujuliyati, dengan perhiasan rujuliyah, sifat kelelakian atau sifat maskulinitas. Jadi rujuliyah ini sifatur rijal. Jadi tapi sifat rujuliyah ini dalam pengertian maskulinitas itu dalam pengertian yang positif, ya. Orang yang memiliki sifat maskulinitas itu bukan harus laki-laki, tapi juga perempuan bisa memiliki sifat rujuliyah. Nah, sifat rujuliyah, maskulinitas itu dalam pengertian positif, dia akan selalu baik, optimis, tanggung jawab, dan berani mengambil resiko untuk kebaikan. Tuh. Wadzalika, adapun ta'widiha iktisabal fadhail, yasirun, itu mudah, katanya, alaman bagi seseorang, hadahu, yang telah diberi petunjuk, hu terhadap man, yang telah memberi petunjuk, hu terhadap man, Allahu Allah, an-nuzu'a, terhadap melakukan, ilal fadilati, kepada sifat utama. Artinya yang semacam itu artinya mudah sekali bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang utama. Fanaza'a, kemudian Allah menghilangkan, anhu, dari man, seseorang itu, rida ar-radilati, terhadap sifat rendah, bagaikan selendang, katanya. Jadi selendang yang di bawah itu kan biasanya terseret sampai ke bawah lantai gitu, ya. Falam yu'ti, kemudian seseorang itu tidak memberikan an-nafsa, terhadap jiwa, as-somitata, yang membiarkan. As-somita itu yang bodoh, yang banyak memerintahkan terhadap keburukan, ya kan, hawaha, terhadap kesenangannya, an-nafsu. Walam yaslub, dan tidak menegasikan man itu, seseorang itu, an-nafsa, terhadap jiwa, an-natiqata, yang memiliki akal, munaha, terhadap pengharapannya nafas. Ya, dia tidak akan memberikan dirinya terhadap jiwa-jiwa yang bodoh, yang banyak mengajak, memerintahkan kepada keburukan, dan dia tidak akan menafikan, ya kan, menegasikan terhadap jiwa yang berakal, munaha, terhadap harapan-harapannya, tidak menafikan. Fakhoroja, maka keluar, bidzalika, dengan tauhid iktisabal fadhail tadi, min
marta'il hayawaniyati, dari kandangnya hayawaniyah, sifat hewani, ila binatil insaniyati, kepada ila biatil insaniyati, kepada keadaan atau derajat pangkat al-insaniyah yang bersifat manusia, kemanusiaan. Jadi orang yang jiwanya berakal, sabar, menghiasi diri dengan kesempurnaan insaniyah, memperindah dengan sifat tanggung jawab dan mengambil resiko, lalu kemudian menghilangkan sifat-sifat rendah, ya kan? Maka dengan itu dia akan mampu keluar dari kandang hewani menuju insani, gitu. Wallahu, Allah yajzi, semoga Allah memberi balasan as-sabirina, terhadap orang-orang yang bersabar, ala tahdibin nafsi, atas upaya membersihkan hati, wa yarfa'uhum, dan semoga Allah mengangkat, ya kan, terhadap sabirin, ila maqamil muhtadin, kepada derajatnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, an manzilil labsi, dari derajat kebingungan, kesuraman, dari derajat yang abu-abu, gitu ya. Fa ilallahi, kemudian kepada kesabaran, ala tahdibi nufusikum, atas membersihkan hati-hati kamu sekalian, ad'ukum, aku mengajak kepada kamu sekalian. Artinya aku mengajak kepada kamu sekalian untuk bersabar dalam membersihkan hati kalian. Fa inna akibata dzalik, maka sesungguhnya efek dari as-sabru ala tahdibi nufusikum itu, najahud daraini, akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa sa'adatul hayataini, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wal fauzu, dan kebahagiaan bil husnayaini, dengan dua kebaikan. Jadi demikian pada pengajian pagi hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.